Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jemaah netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyarul muslimin, jemaah netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kalian dengar tadi, di awal saya membuat video ini, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bukan lain tanpa sebab, dikarenakan setiap perkara maupun hal-hal yang positif dilakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pasti akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang hari ini saya akan membahas dari isi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu ulama masyhur pada zamannya di sekitar tahun abad ke-17, 316 tahun yang lalu. Dan beliau adalah salah satu murid kesayangan dari Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Singkat cerita, saya adalah salah satu keturunan beliau, yaitu keturunan ke-9, yang saya bernama Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Abu Bakar bin Syafi bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Di satu sisi, ini adalah suatu beban bagi saya, dikarenakan saya merupakan keturunannya, haruslah bisa mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh kakek moyang saya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk terus belajar ilmu yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Dan juga untuk terkhusus untuk para netizen, agar bisa dengan mudah mempelajari ilmu agama. Amin rabbal alamin. Oke, lanjut. Di dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kita ketahui, kenapa ini menjadi keberkahan? Karena di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama yaitu adalah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran adalah kitabullah yang suci. Kitabullah menjadi petunjuk bagi umat, terutama umat Islam di seluruh dunia. Al-Quranul Karim adalah sebuah petunjuk bagi para penuntut ilmu di luar sana. Maka dari itu, para ulama dari dahulu sampai sekarang pasti di kitabnya di depannya pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di dalam hukum Bismillahirrahmanirrahim disebutkan ada 5 hukum. Yang pertama, dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dijelaskan, yaitu wajib. Wajib yaitu di saat kita melaksanakan sholat. Di saat kita melaksanakan sholat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya adalah wajib. Jika kita tidak mengucapkan, maka sholat tersebut akan menjadi batal. Lalu yang kedua, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi sunnah. Di keadaan apa menjadi sunnah? Yaitu di keadaan di saat kita melakukan hal-hal perkara positif dan bermanfaat. Yang contohnya adalah di saat kita menulis kitab. Rata-rata ulama dari dahulu sampai sekarang pasti kitabnya di depannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu contohnya lagi di saat kita sedang memakan. Lalu contohnya lagi di saat kita ingin menggunakan pakaian. Maka dari itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah hukumnya sunnah dan akan mendapatkan pahala. Lalu yang ketiga, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi hukumnya mubah di saat kita melakukan
suatu memindahkan barang ya. Contohnya misalkan kacamata saya nih. Kacamata saya pindahkan ke tangan sebelahnya. Tanpa mengucapkan bismillah itu boleh, dan tidak mengucapkan bismillah juga boleh. Dan hukumnya mubah ya. Lalu, hukum keempat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu makruh. Contohnya apa? Contohnya adalah di saat kita ingin mencabut uban ya. Di saat kita ingin mencabut uban, sebelum mencabut uban kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya makruh. Mungkin kalian bisa mencari contohnya lagi dengan analogi-analogi yang lainnya ya. Masih banyak. Lalu yang kelima, yaitu haram. Bagaimana mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menjadi haram? Yaitu saat kita melakukan hal-hal negatif. Contoh, misalkan kita ingin main judi. Seperti yang kita ketahui, hukum judi adalah haram. Ditambah lagi sebelum kita main judi, kita berharap kemenangan. Sebelum bermain kita mengucapkan bismillah, maka hukumnya menjadi haram. Double dosanya ya. Jangan sampai kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di saat melakukan hal-hal negatif. Itu seperti saja memainkan bismillahirrahmanirrahim, padahal kata-kata yang mulia. Nauzubillah min zalik. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurangnya itu dari saya, dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.